Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi memberi kita beberapa manfaat. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terdapat 10 prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh George Mankiw yang merupakan salah satu landasan untuk digunakan dalam penerapan ilmu ekonomi. Untuk prinsip yang pertama, people face trade-offs. There is no such thing as a free lunch. Pada prinsip ini, kita akan dihadapkan pada pilihan, di mana kita tidak bisa mengambil dua pilihan sekaligus, namun harus memilih salah satunya. Apabila kita sudah menetapkan pilihannya, itulah yang disebut dengan trade-off. To get one thing, we usually have to give up another thing. For the example, guns and butter, food and clothing, leisure time and work, efficiency and equity. Apabila suatu negara makmur akan pangan, tetapi pertahanan negaranya lemah, hal itu berbahaya bagi suatu negara. Begitupun sebaliknya, sehingga prinsip ekonomi membutuhkan trade-offs. Efficiency and equity. Efficiency means society get the most that it can from its scarce resources. Equity means the benefit of those resources are distributed fairly among the member of society. Dari dua kata tersebut mengandung arti, masyarakat mendapatkan hasil maksimal dari sumber dayanya yang langka dan manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat, sehingga tidak ada kata tidak kemerataan sumber daya antara masyarakat A dan masyarakat B. Untuk prinsip yang kedua, yaitu the cost of something is what you give up to get it. Decision require comparing cost and benefit of alternative, whether to go to college or to work, whether to study or go out on a date, whether to go to class or sleep in. The opportunity cost of an item is what you give up to obtain that item. Apa yang Anda berikan untuk mendapatkan sesuatu? Dalam membuat keputusan, kita harus membandingkan antara biaya dan manfaat yang diterima. Opportunity cost yaitu biaya pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Contohnya, kita pergi belajar atau berkencan, kita pergi kuliah atau bekerja, kita pergi kelas atau tidur. Maka, kita mempertimbangkan opportunity untuk mencapai benefit yang kita inginkan. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu rational people think at the margin. Marginal changes are small, incremental adjustment to an exciting plan of action. People make decision by comparing cost and benefit at the margin. Orang-orang yang rasional akan berpikir margin yang kita peroleh membandingkan biaya yang dikeluarkan sama keuntungannya. Apabila benefitnya tinggi, pasti akan melanjutkan keputusan ekonominya. Yaitu rational people think at the margin. Marginal changes are small, incremental adjustment to an exciting plan of action. People make decision by comparing cost and benefit at the margin. Orang-orang yang rasional akan berpikir margin yang kita peroleh membandingkan biaya yang dikeluarkan sama keuntungannya. Apabila benefitnya tinggi, pasti akan melanjutkan keputusan ekonominya. Principle 4. People respond to incentives. Artinya, orang-orang akan memberikan respon terhadap insentif. Marginal change in cost or benefits motivate people to respond. Artinya, perubahan marginal dari sisi biaya dan keuntungan akan memberi motivasi kepada orang untuk merespon. Jadi, semakin besar intensif yang diterima oleh orang tersebut, maka semakin besar juga effort atau usaha yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. The decision to choose one alternative over another occurs when that alternative's marginal benefits exceed its marginal cost. Artinya, keputusan untuk memiliki suatu keputusan dari sejumlah alternatif yang ada terjadi ketika benefit lebih besar daripada biaya.
Jadi, dalam memilih sesuatu, kita biasanya memilih kegiatan yang menguntungkan. Jadi, kesimpulannya adalah keputusan ekonomi seseorang dilakukan dengan membandingkan keuntungan dan juga biaya. Perilaku mereka berubah ketika biaya dan keuntungannya juga berubah. Contoh realnya adalah ketika musim apukat tiba, maka harga jual di pasaran turun. Dan orang akan memutuskan untuk membeli apukat. Artinya, turunnya harga merupakan insentif bagi pembeli yang merubah perilaku dalam membeli suatu barang. Principle 5, trade can make everyone better off. Artinya adalah perdagangan bisa menguntungkan kedua belah pihak. People gain from their ability to trade with one another. Artinya, orang-orang memperoleh keuntungan dari kemampuannya melakukan perdagangan dengan pihak lain. Competition result in against from trading. Artinya, kompetisi menghasilkan keuntungan dari perdagangan. Sudah dapat dipastikan setiap perdagangan pasti mendapatkan keuntungan. Kemudian, trade allows people to specialize in what they do the best. Artinya adalah perdagangan memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam melakukan yang terbaik. Dengan begitu, perdagangan membuat semua orang melakukan yang terbaik yang dapat dilakukannya. Contoh realnya adalah, misalkan, tukang jahit ahli dalam membuat baju, tapi dia tidak bisa mereparasi motor atau menservis motor. Namun dengan perdagangan, maka ia bisa menggunakan jasa servis yang tentunya dia akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian contoh lainnya adalah perdagangan antara Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia memiliki sumber daya alam rempah-rempah yang berkualitas juga berlimpah. Kemudian Indonesia mengekspor rempah-rempah tersebut kepada negara tetangga seperti Singapura atau Thailand yang mereka tidak memiliki sumber daya alam rempah-rempah yang kurang berkualitas. Oleh sebab itu, mereka saling menguntungkan satu sama lain. Summary. Principle 6. Markets are usually a good way to organize economic activity. Prinsip ke-6. Pasar adalah kegiatan yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi. A market economy is an economy that allocates resources through the decentralized decisions of many firms and households as they interact in markets for goods and services. Households decide what to buy and who to work for. Firms decide who to hire and what to produce. Ekonomi pasar adalah ekonomi yang mengalokasikan sumber daya melalui keputusan desentralisasi dari banyak perusahaan dan rumah tangga saat mereka berinteraksi di pasar barang dan jasa. Rumah tangga memutuskan apa yang akan dibeli dan untuk siapa bekerja. Perusahaan memutuskan siapa yang akan disewa dan apa yang akan diproduksi. Adam Smith made the observation that households and firms interacting in markets act as if guided by an invisible hand. Because households and firms look at prices when deciding what to buy and sell, they unknowingly take into account the social cost of their actions. As a result, prices guide decision makers to reach outcomes that tend to maximize the welfare of society as a whole. Adam Smith membuat pengamatan bahwa rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Karena rumah tangga dan perusahaan melihat harga ketika memutuskan apa yang akan dibeli dan dijual. Mereka tanpa sadar memperhitungkan biaya sosial dari tindakan mereka. Sebagai akibatnya, harga memandu pengambil keputusan untuk mencapai hasil yang cenderung memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada intinya, perusahaan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi.
Kemudian, rumah tangga memutuskan akan bekerja di perusahaan mana dan akan membeli barang apa dari penghasilan mereka. Perusahaan dan rumah tangga saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan-kepentingan pribadi mempengaruhi dan memandu keputusan-keputusan yang akan mereka buat. Pasar merupakan tempat di mana perusahaan, yaitu distributor atau produsen, dan rumah tangga, yaitu konsumen, saling berinteraksi, tawar-menawar nilai atau harga suatu barang. Contoh, misalnya ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif hendak mengadakan inovasi. Untuk menentukan bentuk inovasi yang hendak digarap oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan harus memperhatikan UX atau User Experience sebelum mengadakan pengembangan. Hal inilah yang disebut dengan pasar adalah kegiatan yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi dalam 10 prinsip ekonomi Mankiw. Principle 7. Government can sometimes improve market outcomes. Prinsip ke-7. Pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Market failure occurs when the market fails to allocate resources efficiently. When the market breaks down, government can intervene to promote efficiency and equity. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika pasar gagal atau rusak, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mendorong efisiensi dan kesetaraan. Market failure may be caused by an externality, which is the impact of one person or firm's action on the well-being of a bystander. Market power, which is the ability of a single person or firm to unduly influence market prices. Kegagalan pasar dapat disebabkan oleh eksternalitas yang merupakan dampak dari tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan pengamat. Kekuatan pasar yang merupakan kemampuan satu orang atau perusahaan untuk terlalu mempengaruhi harga pasar. Pada intinya, pemerintah melakukan intervensi di bidang ekonomi melalui pasar. Pemerintah dapat membantu pedagang-pedagang yang ada di pasar atau floor price yang dapat menguntungkan kedua pihak, yaitu penjual dengan pembeli. Dengan demikian, penjual dapat memaksimalkan penghasilan dengan menambahkan pemasukan barang atau stok dagang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh yang kita bisa lihat yaitu dalam kasus perekonomian seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang bangkrut dan terjadi kegagalan pasar. Pemerintah bisa turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan dan menjaga kelancaran produksi sekaligus meminimalisir angka pengangguran dengan cara melakukan buyout atau pembelian atau pengambil alihan sebuah perusahaan oleh pemerintah. Principle 8. The standard of living depends on a country's production. Artinya, standar hidup tergantung oleh produksi atau produktivitas suatu negara. Standard of living may be measured in different ways. Standar hidup dapat diukur dengan berbagai cara. Number 1, by comparing personal incomes, yaitu membandingkan pendapatan perseorangan. Semakin tinggi pendapatan perseorangan, maka orang itu produktif. Semakin produktif, juga semakin tinggi standar hidupnya. Number 2, by comparing the total market value of a nation production, yaitu bisa diukur dengan cakupan yang luas. Produktivitas suatu negara secara keseluruhan. Semakin produktif, juga semakin tinggi standar hidup negara. Dengan ini, kita bisa membandingkan antara negara maju, berkembang, dan negara yang terbelakang. Almost all variation in living standard are explained in countries' productivities. Productivity is the amount of goods and service produced from each hour of worker's time. Jadi, begitupun banyak variasi menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung standar hidup ini dari berbagai negara yang lebih dikedepankan. Standar hidup bergantung pada produktivitas suatu negara. Semakin besar pendapatan, semakin tinggi juga standar hidup suatu negara tersebut. Principle 9. Price rise when the government prints too much money. Inflation is an increase in the overall level of price in the economy. Harga-harga akan mengalami kenaikan ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Istilah itu disebut dengan inflasi. One cause the inflation is the growth in the quantity of money. When the government creates large quantities of money, the value of the money falls.
Inflasi adalah kenaikan secara menyeluruh dari harga-harga dalam suatu perekonomian. Penyebabnya adalah jumlah uang yang beredar semakin banyak. Maka, nilai uang itu akan turun. Principal tense. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. The Phillips curve illustrates the trade-off between inflation and unemployment. Masyarakat akan menghadapi dilema jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi turun, maka pengangguran akan naik. Jika pengangguran turun, maka inflasi akan naik. Kedua hal ini merupakan masalah perekonomian. Keduanya harus distabilkan. Itu yang namanya is a short-run trade-off, yaitu dilema jangka pendek. Ketika individu membuat keputusan, mereka menghadapi pengorbanan di antara tujuan alternatif. Biaya tindikan apapun diukur dalam kaitannya dengan peluang yang hilang. Orang yang rasional membuat keputusan dengan membandingkan biaya marginal dan manfaat marginal. Orang mengubah perilaku mereka sebagai tanggapan atas insentif yang mereka hadapi. Summary. Trade can be mutually beneficial. Artinya adalah perdagangan bisa saling menguntungkan terutama satu sama lain. Markets are usually a good way of coordinating trade among people. Artinya adalah pasar merupakan cara yang baik untuk mengkoordinasikan perdagangan di antara orang-orang. Government can potentially improve market outcomes if there is some market failure or if the market outcome is inequitable. Artinya adalah pemerintah berpotensi dapat meningkatkan hasil pasar jika ada beberapa kegagalan pasar dan jika hasil pasar tidak dapat diterima. Jadi di sini pemeran pemerintah juga dibutuhkan dalam pasar. Summary. Productivity is the ultimate source of living standards. Artinya adalah produktivitas adalah sumber utama untuk standar kehidupan. Money growth is the ultimate source of inflation. Artinya adalah pertumbuhan uang merupakan sumber utama dari terjadinya inflasi. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Artinya adalah masyarakat selalu dihadapkan oleh pilihan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Oleh sebab itu, kami sebagai masyarakat hendaknya dapat menghindari kegiatan tersebut.